Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi, sahabat-sahabat petani kelapa sawit, banyak juga yang mengejek adik petani bahwa kita tidak paham dalam berkebun kelapa sawit. Kalau memang adik petani tidak paham dalam berkebun kelapa sawit, kenapa banyak di antara sahabat-sahabat adik petani yang ngikutin ajaran petani, malahan mereka sukses sekarang ya. Berhasil kebunnya, pemupukannya sedikit, malahan hasilnya mantap. Banyak tuh mereka yang ngikutin. Tapi buat mereka yang mana di sini, bagi mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri seperti penyalur, penjual bibit, nah itu kan menguntungkan mereka. Tapi kalau kita, apa yang kita untungkan? Tidak ada. Malahan kita di sini memberikan edukasi, memberikan cara agar hasil produksi kita itu dalam per tahun meningkat dengan takaran pemupukan sekian dengan bibit cabutan. Jadi buat petani-petani kelapa sawit pemula yang telah menanam bibit cabutan itu nggak apa-apa, silakan lanjutkan, nggak usah diganti karena kita kekurangan modal atau dana ya. Tapi kalau kita udah punya dana atau uang atau berlebih, itu boleh kita nanam bibit unggul seperti ini. Ini BPKS 239, bagus juga, tapi lumayan bagus. Tapi menurut adik petani ini belum bagus betul, tapi lumayan bagus. Karena adik petani di sini, kalau udah tinggi seperti ini, itu minimal bobot buah itu udah berat. Ini paling 3 kilo, 4 kiloan cuman. Jadi kita harus mencari buah yang berkualitas, yang mana menguntungkan untuk petani. Jadi sahabat-sahabat petani kelapa sawit, sekarang ini banyak bibit unggul, apa penyalur-penyalur atau pembibitan itu mengataskan nama bibit unggul. Tapi yang mereka jual itu malahan bibit abal-abal. Tapi mereka berkoar-kohar bahwasanya itu bibit unggul. Ternyata tidak. Pas ketika petani menanam dengan modal minim, itulah membuat petani itu gimana ya? Rugi besar. Biaya pupuk udah sekian, ya kan? Perawatan udah sekian. Jadi itulah penyebabnya. Makanya penyalur-penyalur tidak bertanggung jawab itu, oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu, maka berhati-hatilah. Mendingan kalau kita ragu dalam pemilihan bibit unggul, kalau kita mempunyai bibit cabutan, silakan kita tanam bibit cabutan kita sendiri, yang mana kita tahu indukannya dari mana, dan itu pun bukan semuanya dura, ada teneranya. Kalau kita pandai pemilihannya, teneranya lebih banyak juga dapat. Seperti adik petani. Sekarang ini malahan adik petani itu semakin suka ya dengan bibit cabutan. Kenapa? Hasilnya sangat memuaskan, hasilnya sangat banyak yang terlihat, di mana per tahunnya udah mencapai 66 ton. Nah, per tahunnya itu satu hektar per tahunnya itu tembus 30 ton atau 29 ton per hektar per tahun bibit cabutan. Gimana kalau nggak untung kita, ya kan? Jadi untuk tahun 2025 ini belum kita hitung, nanti pas terakhir kita hitung. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, jangan pantang menyerah dalam menanam kelapa sawit, baik itu bibit cabutan, baik itu bibit unggul. Yang penting perawatan dan pemupukan yang tepat bagi kita. Perawatan utama, yang kedua adalah pemupukan, agar sawit produksi kita itu meningkat. Apapun jenis bibit yang kita tanam, tapi perawatan tidak tepat, pemupukan tidak tepat, itu tidak akan ada hasilnya sama sekali. Maka hasilnya akan minim, akan produksi akan turun. Nah, jadi itulah buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Semangat berjuang dalam berkebun kelapa sawit, baik itu yang manapun berada. Jadi buat semangat motivasi, memberikan semangat edukasi kepada para petani pemula, agar mereka tidak patah hati, tidak berkecil hati dalam menanam kebun sawit itu, baik yang unggul, baik itu yang non unggul. Kita tidak boleh saling menjelekkan, karena rezeki kita itu masing-masing ya, berbeda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Salam planter Indonesia, salam petani pemula.